Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita tahu dalam hidup kita, ada yang sifatnya prinsip dan ada yang tidak prinsip. Dan kita tahu sama-sama terhadap sesuatu yang sifatnya prinsip, saudara dan saya harus tunduk kepada prinsip itu. Jikalau tidak, engkau akan menghadapi konsekuensinya. Saudara tahukah prinsip kehidupan ini yang sangat hakiki dan sangat mendasar, yang mendasari seluruh prinsip yang lain? Apakah itu? Dia adalah Tuhan. Saudara dan saya, engkau berkata engkau percaya atau tidak percaya kepada Tuhan. Engkau tidak pernah bisa menghindar dari kenyataan bahwa engkau tidak bisa melawan Dia. Karena satu kali engkau harus berjumpa dengan Dia. Oleh karena itu, saudara, satu sikap yang bijaksana kepada Tuhan yang mendasari seluruh prinsip kehidupan ini. Kita berkata, Tuhan, saya percaya kepadamu. Saya ingin hidup bagimu. Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Saudara, ada sebuah kisah yang sangat indah. Saudara, dikisahkan ada sebuah kapal perang, saudara, yang mengarungi lautan di malam hari yang sangat gelap dan berkabut tebal. Pada satu saat, ketika kapten kapal perang tersebut membawa kapal perang itu, maka dia melihat dari kejauhan ada cahaya yang cukup terang menembus kabut tebal itu. Dan posisi cahaya itu berhadap-hadapan dengan kapal perang itu, yaitu sesuai dengan arah perjalanan kapal perang itu menuju. Maka itu saudara-saudara, kapten kapal perang itu berpikir, ini adalah kapal lain yang sedang menuju berhadap-hadapan dengan kapal perangnya. Maka itu saudara, kapten kapal perang ini memerintahkan agar kapal tersebut menyingkir. Tetapi saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, lawan bicara sebelah sana mengatakan, bukannya dia menyingkir, dia berkata, Anda yang harus menyingkir. Saudara, tentu kapten kapal perang ini merasa cukup tersinggung dengan kalimat ini. Maka kapten kapal ini berkata dengan sangat tegas dan berkata, Anda yang harus menyingkir. Saya kapten dan ini adalah kapal perang. Saudara, tentu maksud kapten ini adalah setelah mendengar kapal perang, maka dia harapkan kapal itu akan menyingkir. Tapi saudara, sesuatu yang tidak terduga muncul dari tempat itu. Yaitu kalimat seperti ini. Anda yang harus menyingkir. Kami ini dari mercusuar. Saudara, kapten kapal perang mendengar kalimat itu. Dia harus menyingkirkan kapal perangnya. Saudara yang kasih dalam Tuhan. Kisah ini menggambarkan kepada kita, ada banyak hal yang dapat kita atur sesuai kehendak kita. Namun saudara, Tuhan sekali-kali tidak pernah dapat diatur oleh kita. Yang perlu kita lakukan kepada Tuhan adalah kita tunduk kepadanya, kita taat kepadanya, kita menghormati perintah Tuhan. Jikalau tidak, saudara dan saya, engkau tahu apa konsekuensinya. Saudara, mari kita membaca firman Tuhan dari Yesaya pasal 13. Ucapan ilahi terhadap Babel yang dinyatakan kepada Yesaya bin Amos. Naikkanlah panji-panji di atas gunung yang gundul, berserulah terhadap mereka dengan suara nyaring. Lambaikanlah tangan supaya mereka masuk ke pintu-pintu gerbang para bangsawan. Aku ini telah memerintahkan orang-orang yang kukuduskan, telah memanggil orang-orang perkasaku untuk melaksanakan hukuman murkaku, orang-orangku yang beria-ria dan bangga. Ada suara keramaian di atas gunung-gunung seperti suara kumpulan orang yang besar jumlahnya. Suara kegaduhan dari kerajaan-kerajaan dari bangsa-bangsa yang berkumpul. Tuhan semesta alam sedang memeriksa pasukan perang. Mereka datang dari negeri yang jauh, ya dari ujung langit, yaitu Tuhan serta yang melaksanakan amarahnya untuk merusakkan seluruh bumi. Merataplah, sebab hari Tuhan sudah dekat, datangnya sebagai pemusnahan dari Yang Maha Kudus.
Sebab itu semua tangan akan menjadi lemah lesu, setiap hati manusia akan menjadi tawar, dan mereka akan terkejut. Sakit mulas dan sakit beranak akan menyerang mereka. Mereka akan menggeliat kesakitan seperti perempuan yang melahirkan. Mereka akan berpandang-pandangan dengan tercengang-cengang. Muka mereka seperti orang yang demam. Sungguh, hari Tuhan datang dengan kebengisannya, dengan gemas dan dengan murka yang menyala-nyala untuk membuat bumi menjadi sunyi sepi dan untuk memunahkan daripadanya orang-orang yang berdosa. Sebab bintang-bintang dan gugusan-gugusannya di langit tidak akan memancarkan cahayanya. Matahari akan menjadi gelap pada waktu terbit dan bulan tidak akan memancarkan sinarnya. Kepada dunia akan kubalaskan kejahatannya dan kepada orang-orang fasik kesalahan mereka. Kesombongan orang-orang pemberani akan kuhentikan dan kecongkakan orang-orang gagah akan kupatahkan. Aku akan membuat orang lebih jarang daripada emas tua dan membuat manusia lebih jarang daripada emas Ofir. Sebab itu, aku akan membuat langit gemetar dan bumi pun akan bergoncang dari tempatnya. Pada waktu amarah Tuhan semesta alam dan pada hari murkanya yang menyala-nyala. Seperti kijang yang dikejar-kejar dan seperti domba yang tidak digembalakan. Demikianlah mereka akan berpaling masing-masing kepada bangsanya dan melarikan diri dan masing-masing ke negerinya. Setiap orang yang didapati akan ditikam dan setiap orang yang tertangkap akan rebah mati oleh pedang. Bayi-bayi mereka akan diremukan di depan mata mereka. Rumah-rumah mereka akan dirampoki dan istri-istri mereka akan ditiduri. Lihat, aku menggerakkan orang Madai melawan mereka. Orang-orang yang tidak menghiraukan perak dan tidak suka kepada emas. Panah-panah mereka akan menembus orang-orang muda. Mereka tidak akan sayang kepada buah kandungan. Dan mereka tidak menaruh kasihan kepada anak-anak. Dan Babel yang permai di antara kerajaan-kerajaan, perhiasan orang Kasdim yang megah, akan sama seperti Sodom dan Gomora pada waktu Allah menunggang balikannya. Tidak ada penduduk untuk seterusnya, dan tidak ada penghuni turun-temurun. Orang Arab tidak akan berkemah di sana, dan gembala-gembala tidak akan membiarkan hewannya berbaring di sana. Tetapi yang akan berbaring di sana ialah binatang gurun, dan rumah-rumah mereka akan penuh dengan burung hantu. Burung-burung unta akan diam di sana, dan jin-jin akan melompat-lompat. Anjing-anjing hutan akan menyalak di dalam puri-purinya, dan serigala-serigala di dalam istana-istana kesenangan. Waktunya akan datang segera, dan usianya tidak akan diperpanjang. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bagian firman Tuhan yang kita baca hari ini adalah firman Tuhan yang ditujukan kepada bangsa Babel. Saudara, bangsa Babel pada masanya, saudara, adalah bangsa yang sangat perkasa. Dan bangsa ini, saudara-saudara, telah menguasai banyak hal, banyak bangsa lain, termasuk bangsa Israel. Saudara, siapakah yang pada zaman itu sanggup menghadapi bangsa Babel? Saudara, bangsa Babel memiliki kuasa, memiliki kekuatan yang begitu besar. Dan saudara, satu hal lagi. Bangsa Babel menjadi bangsa yang congkak. Bangsa yang tidak mau percaya kepada Tuhan. Bahkan merasa dirinya begitu berkuasa. Saudara, firman Tuhan kepada Babel memberitahukan bahwa Babel dengan segala kemuliaan dan kekuasaannya akan runtuh dan punah. Saudara, apakah pesan firman Tuhan bagi kita? Saudara, yang pertama, saudara, marilah kita tetap tunduk kepada Tuhan dengan rendah hati. Karena tidak ada kekuasaan sebesar apapun yang menentang kedaulatan Tuhan, itu akan tetap bertahan. Saudara, inilah yang menjadi pesan penting dari bagian firman Tuhan ini. Saudara, firman Tuhan dikatakan, kepada dunia akan kubalaskan kejahatannya, dan kepada orang-orang fasik kesalahan mereka. Kesombongan orang-orang pemberani akan kuhentikan, dan kecongkakan orang-orang yang gagah akan kupatahkan. Aku akan membuat orang lebih jarang daripada emas tua, dan manusia lebih jarang daripada emas Ofir. Ayat 19-20 berkatakan, dan Babel yang permai di antara kerajaan-kerajaan, perhiasan orang Kasdim yang megah, akan sama seperti Sodom dan Gomora pada waktu Allah menunggang balikannya.
Tidak ada penduduk untuk seterusnya. Dan tidak ada penghuni turun-temurun. Orang Arab tidak akan berkemah di sana. Dan gembala-gembala tidak akan membiarkan hewannya berbaring di sana. Saudara, kalimat-kalimat ini ketika diucapkan oleh Nabi Yesaya, saudara. Kalimat-kalimat yang sungguh-sungguh kontradiksi. Sulit dipahami. Ketika melalui sejarah melihat bangsa Babel begitu luar biasa kuasanya. Apatah mungkin bangsa yang begini besar dengan kekuasaannya, dengan kemegahannya, kekayaannya, bisa runtuh porak-poranda, bahkan jatuh miskin dan tidak punya apa-apa. Saudara, kalimat-kalimat ini, kalimat-kalimat yang sulit diterima pada zaman itu. Tetapi saudara jangan lupa, kalimat ini bukan kalimat Yesaya. Tetapi kalimat ini adalah perkataan Tuhan. Saudara, perkataan Tuhan adalah perkataan ya dan amin. Karena firman Tuhan pasti digenapi. Saudara kasih dalam Tuhan, tidak ada sebuah kekuasaan di dunia ini, sebesar apapun, sehebat apapun, sekaya apapun, dapat sanggup bertahan di hadapan Tuhan. Ketika kekuasaan itu menentang akan Tuhan. Saudara, di dunia ini, raja berganti raja, kekuasaan berganti kekuasaan, negara-negara hebat berganti satu sama lain. Tapi saudara, satu hal yang saudara dan saya harus tahu. Tuhan, dia bertahta di atas segala sesuatu. Dia tidak berubah. Dialah yang membuat sejarah itu. Supaya apa, saudara? Supaya dunia ini tahu ada Tuhan yang mengontrol segala sesuatu. Oleh karena itu saudara yang kasih dalam Tuhan, mari kita memiliki respons yang tepat terhadap hal-hal yang kita tahu ini. Mari kita tunduk kepada Tuhan dengan rendah hati. Mari kita mengasihi Tuhan. Karena Tuhan yang maha dahsyat itu adalah Tuhan yang mengasihi kita. Ketika dia mengulurkan tangannya, mari kita menyambutnya. Karena ketika dia mengulurkan tangannya, itulah kasih karunia Tuhan kepada kita. Yang kedua, saudara, Tuhan dapat memakai apa yang tidak dipandang oleh manusia untuk menunjukkan kedaulatan dan kekuasaan Tuhan semesta alam. Saudara, inilah yang disampaikan oleh firman Tuhan hari ini. Yesaya pasal 13 ayat yang ke-17 berkata begini. Lihat, aku menggerakkan orang Madai melawan mereka. Orang-orang yang tidak menghiraukan perak dan tidak suka kepada emas. Saudara, siapakah orang-orang Madai ini? Saudara, orang-orang Madai ketika Yesaya berbicara adalah orang-orang yang tidak signifikan. Mereka termasuk bagian daripada bangsa Asyur yang juga belum signifikan. Saudara, inilah bangsa Madai. Saudara, ketika firman Tuhan ini disampaikan berbicara tentang Babel yang begitu berkuasa, saudara, mungkin orang-orang akan terheran-heran. Apakah yang dapat diperbuat oleh orang-orang Madai yang begitu tidak signifikan ini kepada bangsa yang begitu besar? Tetapi Alkitab berkata, Tuhan menggerakkan orang Madai. Saudara yang kasih dalam Tuhan, pada masa Yesaya, Madai atau Media masih dalam wilayah Asyur. Kemudian saudara, pada zaman Sanherib, ketika Asyur runtuh, maka saudara, orang-orang Madai ini memerdekakan diri. Dan saudara, orang Madai kemudian menguasai Persia. Kemudian saudara-saudara, didukung oleh Babel, saudara, dalam sejarah, saudara. Maka orang Madai menundukkan Asyur. Nah saudara, pada masa Media Parsia di bawah Raja Kores, maka saudara, Babel dikuasai oleh Media Parsia, yaitu orang-orang Madai ini. Saudara, nubuatan Yesaya estimasi kurang lebih tahun 600-an sebelum Yesus. Dan saudara, Babel jatuh ke tangan Raja Kores, orang Media Parsi ini, tahun 500-an, kurang lebih 532 sebelum Yesus. Saudara,
Babel sungguh-sungguh runtuh dan tidak lagi berpenduduk ketika Alexander Agung, Raja Makedonia atau Raja daripada Yunani menundukkan Medi Parsi, termasuk Babel di wilayahnya. Dan saudara, ketika Raja Selikus Nikator menjadi Raja Yunani, saudara, wilayah Babel menjadi wilayah yang kosong, ditinggalkan. Karena Raja Selikus membangun kota baru dekat sungai Tigris, yaitu kota Seleukia. Dan saudara, sampai hari ini, daerah Babel menjadi daerah reruntuhan, daerah yang kosong. Seperti yang ditulis di dalam Yesaya pasal 13. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan dapat memakai hal-hal yang tidak dianggap oleh manusia untuk menunjukkan bahwa Tuhan, dia berdaulat. Dia sanggup berbuat sesuatu yang tidak dapat diterka oleh seorang manusia. Disitulah Tuhan ingin setiap kita yang mendengar firman hari ini, engkau percaya kepada Tuhan. Engkau bersandar kepada Tuhan. Tuhan dapat membuat apa yang kita tidak anggap menjadi sesuatu yang sangat penting dalam hidup kita. Oleh karena itu saudara, berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, berlindung di bawah kepak sayapnya, yang selalu bersekutu dengan dia, karena dia sangat mengasihi kita, karena dia sangat ingin memimpin hidup kita. Mari kita berdoa. Bapa surga, terima kasih untuk firman Tuhan. Biarlah sekali lagi firman-Mu yang kami dengar hari ini, yang telah terbukti dalam sejarah dunia ini, sungguh-sungguh menguatkan kami. Tidak ada seorang pun yang berkuasa, yang sanggup menentang Tuhan, jikalau dia tidak ingin diruntuhkan oleh kuasa yang maha dahsyat itu. Termasuk kami, sebagai orang-orang percaya, ajar kami rendah hati hadapan-Mu, menyembah Tuhan, karena memang Engkau layak menerimanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.